Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Jalan tol Jogja-Solo akan dibuka hingga exit Taman Martani Kalasan Sleman saat arus mudik Lebaran 2025. Nantinya exit tol Taman Martani akan dibuka fungsional sejak pagi hingga sore hari. Pengerjaan jalan tol Jogja-Solo terus dikebut untuk persiapan arus mudik Lebaran 2025. Saat ini konstruksi jalan sudah mencapai exit tol Taman Martani di Kapanewon, Kalasan, Kabupaten Sleman. Pihak Jasa Marga berencana membuka exit tol Taman Martani saat arus mudik Lebaran nanti. Jalur ini akan dibuka gratis sepanjang 6 km jika terjadi kepadatan di exit tol Prambanan. Exit tol Taman Martani akan dibuka fungsional sejak pukul 6 pagi hingga 5 sore. Pembukaan akan dilakukan mulai 10 hari atau 7 hari sebelum Lebaran. Hal ini melihat perkembangan situasi kepadatan arus lalu lintas. Rencananya jalur fungsional ini akan kami buka nanti setelah berkoordinasi dengan kepolisian bagaimana diskresi dari kepolisian tersebut, apakah terjadi kepadatan atau tidak di Prambanan atau tidak terjadi kepadatan, jalur ini akan kami buka sepanjang 6 kilo dari Prambanan. Fungsional berarti Pak? Iya, betul. Saat ini kami terus kejar agar persiapannya lebih matang lagi, Pak. Pembukaan exit tol Taman Martani diharapkan dapat mengurai kepadatan kendaraan pemudik yang akan masuk ke Yogyakarta. Demikian Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan. Berdasarkan data Pusat Kriminal Nasional Polri, 640 kasus bunuh diri terjadi pada Januari hingga Juli 2023. Jumlah ini meningkat 31,75 kasus dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya, 486 kasus. Psiko Edukasi menjadi program wajib pengurus baru HIMSI DIY untuk mencegah meningkatnya kasus bunuh diri. Tinggi HIMSI wilayah DIY yang selanjutnya disingkat Muswil DIY. Himpunan Psikologi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (HIMSI DIY) menggelar musyawarah wilayah Muswil DIY di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejumlah agenda dibahas dalam Muswil DIY tahun ini, mulai dari membentuk kepengurusan baru hingga legalitas psikolog dalam membuka praktek. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi mengharuskan setiap anggota HIMSI memiliki surat tanda registrasi sebagai bukti lulus dari sekolah profesi. Mereka yang akan membuka layanan psikologi atau praktek harus memiliki slip yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan rekomendasi dari HIMSI sehingga masyarakat tidak bisa sembarangan membuka praktek psikolog. Musyawarah wilayah ini menjadi penting kaitannya dengan momentum Undang-Undang PLP, Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang sudah disahkan, sehingga HIMSI dalam hal ini menjadi sangat penting perannya untuk membantu anggota terkait dengan legalitas dan lain-lain berkaitan dengan aktivitas keprofesiannya, sehingga Muswil ini adalah benar-benar forum dari anggota yang ada di DIY untuk membicarakan bagaimana HIMSI DIY ke depan. Saat ini HIMSI menjadi induk organisasi profesi psikologi. Di dalamnya terdapat 21 organisasi profesi psikolog, hampir 24.000 anggota, dan sekitar 12.500 psikolog. Pengguna jasa psikolog juga bisa mengunjungi laman HIMSI atau melalui aplikasi untuk mengecek seorang psikolog masuk dalam sistem keanggotaan HIMSI atau tidak. Ada satu negara di Amerika Latin namanya Argentina, itu setiap orang itu merasa perlu dalam satu waktu dalam hidupnya datang ke psikolog gitu. Entah itu untuk melihat masalahnya atau untuk mengembangkan dirinya. Itu di sana rasionya kalau saya tidak salah 1:30 semacam itu. Tapi itu yang paling ini ya, mungkin Argentina situasinya lain sekali gitu. Tapi saya kira psikolog itu mestinya nanti memenuhi rasionya itu tidak terlalu besar dan mudah untuk diakses. Itu tantangannya itu seperti itu. Musyawarah Wilayah Himpunan Psikologi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2025 akhirnya memilih Miftahun Nikma Suseno sebagai Ketua HIMSI DIY periode 2025-2029. Psiko Edukasi menjadi salah satu program kerja wajib pengurus baru HIMSI DIY untuk mencegah hal-hal negatif terhadap individu yang mengalami depresi atau sejenisnya. Kondisi ini juga menjadi perhatian khusus bagi para praktisi maupun akademisi yang fokus pada ilmu psikologi.
Berdasarkan data Pusat Kriminal Nasional Polri, 640 kasus bunuh diri terjadi pada Januari hingga Juli 2023. Jumlah ini meningkat 31,75 kasus dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yakni 486 kasus. Jawa Timur menempati urutan kedua dengan 123 kasus. Setelah Jawa Tengah 241 kasus dan urutan ketiga Bali dengan 60 kasus bunuh diri. Herdian Giri dan Ucan Tritama, TVRI Yogyakarta melaporkan.